Orang katakan no pain, no glory. Orang katakan no pain, no victory. Michael Jordan katakan no pain, no gain. Kalau kamu tidak sakit, tidak akan ada keuntungan yang kamu dapatkan. Peribahasa Indonesia katakan seperti ini: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Itu maksudnya. Intinya sama. Intinya berkata bahwa ada proses yang tidak enak yang harus kita lalui, baru kita temukan kepuasan di belakangnya. Hari ini saya akan berbicara tentang menderita untuk Kristus. Dan ayatnya akan kita ambil dari 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Yakobus 5, 7-12. Saudara-saudara, dikatakan di sini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam kitab Yakobus 5, 7-12, di sana dikatakan, menderita bagi Kristus bersabar dalam penderitaan. Peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu pun dipakai dalam Alkitab sebetulnya secara implikasi untuk menggambarkan bagaimana kehidupan seorang Kristen di dunia dan penghargaan yang akan dia terima di surga nanti. Dari ayat 2 Timotius 3:12 saya akan berbicara 3 poin. Yang pertama, penderitaan ini berkaitan dengan setiap orang. Orang yang bagaimana nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua berbicara tentang siapa, yaitu yang terlibat, yang harus menderita, yaitu mereka yang beribadah dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga kita akan berbicara tentang penderitaan itu sendiri. Kita akan mulai dengan poin yang pertama. Memang setiap orang yang mau. Ayat ini dimulai dengan kata memang. Mengapa ini menarik? Kalau dalam bahasa Sunda dikatakan ini wayahna. Kalau bahasa Indonesia diparafrasekan dengan kata sudah seharusnya. Sudah seharusnya setiap orang yang mau hidup beribadah Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini adalah suatu aksi yang lazim yang harus dilalui oleh seorang Kristen bila dia ingin setia kepada Kristus. Siapa? Dikatakan di sana adalah setiap orang yang mau. Setiap orang berarti kepada semua orang, tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Kepada semua orang yang sudah dapat menentukan pilihan. Setiap orang yang mau, ada pilihan di sana. Kita boleh tidak mau, tapi kita akan menanggung konsekuensinya. Tapi Tuhan menuntut kita untuk mau. Ini adalah pilihan. Saudara, Kristus tidak pernah memaksa kita beribadah kepadanya. Mari kita perhatikan Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Saya bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok.
Saya bingung kadang-kadang membaca ayat ini. Yesus itu memiliki kuasa yang sangat hebat. Dikatakan dalam Matius 28, dia memiliki kuasa atas bumi dan surga. Tetapi, kuasaannya terbatas ketika berbenturan dengan hati manusia. Dia hanya bisa berdiri pintu hati manusia. Dia hanya bisa mengetuk pintu hati manusia. Tapi dia nggak bisa maksa masuk. Pilihannya adalah bagi manusia itu sendiri. Mau nggak dia mendengar suara ketukan itu, tidak mengacukan suara ketukan Yesus, dan membuka pintu bagi Yesus, kemudian makan bersama-sama dengan Kristus. Itu pilihannya. Kita diciptakan dengan pilihan bebas. Manusia bukan robot. Kita bisa memilih taat pada Kristus. Kita juga bisa memilih berdosa pada Kristus. Setiap orang yang mau. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1-4, kita lihat para murid di daerah Palestina mendapatkan penganiayaan yang hebat. Orang-orang Yahudi masuk ke dalam rumah-rumah ibadat, mengambil mereka, menyesak dan menganiaya mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian kabur dari daerah itu, pergi ke tempat lain untuk bersembunyi, mungkin ya. Tapi yang lebih penting kita melihat, mereka lari untuk memberitakan Injil. Pilihan. Di tengah penganiayaan yang ada, mereka memilih untuk pergi dan kabur, tapi bukan untuk menyangkal iman mereka. Tetap mereka berusaha untuk memberitakan Injil dan mengakui Kristus. Pilihan. Dan mereka mengambil pilihan yang benar. Oleh karena itu, mereka tercatat di dalam firman Tuhan. Kepada Timotius, Paulus memberikan surat dorongan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dikatakan seperti ini. Ikutlah menderita. Menderita sebagai apa? Sebagai pemberita Injil. Paulus mengajak Timotius untuk ikut menderita. Pesan yang sama 2000 tahun yang lalu pun berefek sama seharusnya bagi kita sekarang. Ikutlah menderita. Pilihlah pilihan hidup untuk menderita. Dan kita pun akan mendapatkan reward yang sama seperti Paulus, Timotius, dan lain. Poin yang kedua, dikatakan hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Tidak semua orang yang menderita lalu bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus. Ada batasan, ada koridor yang harus dilalui orang yang menderita. Batasannya adalah di dalam Kristus. Banyak orang menderita di dunia ini, banyak. Banyak orang yang menderita karena perbuatan orang lain, banyak. Banyak orang yang menderita karena perbuatannya sendiri, banyak. Tetapi sedikit orang yang memilih untuk menderita karena beriman kepada Kristus. Kristus menuntut kesetiaan. Kalau saja dia tidak menderita 2000 tahun yang lalu, mungkin kita sekarang pun tidak perlu menderita. Tetapi karena dia pun menderita aniaya 2000 tahun yang lalu, demi menebus dosa kita, sudah sepantasnya kita pun menderita di tahun 2000 sekarang. Demi apa yang akan kita dapatkan di masa kekal nanti. Di dalam Lukas 14, 26-27, mari kita perhatikan. Lukas 14, ayat 26-27.
Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bayangkan betapa seorang Kristen harus menderita seperti yang diperintahkan Kristus di sini. Anda, kita semua diperintahkan untuk membenci diri kita sendiri, membenci nyawa kita sendiri. Jangankan membenci keluarga, Anda harus mencoba membenci diri kita sendiri. Tapi kita tahu maksud membenci di sini apa. Sedikit kurang mencintai dibandingkan mencintai Yesus. Anda tidak bisa menaruh diri Anda sendiri di dalam hati Anda. Kita hanya diperbolehkan untuk menaruh Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Adakah dari kita yang pernah merasakan tidak menjadi diri sendiri? Pasti tersiksa. Ketika kita dipaksa menjadi seseorang yang lain. Ketika susah sekali untuk menjadi diri sendiri, Anda harus mengikuti satu aturan umum supaya tidak berbeda. Anda harus mengikuti aturan dan kita menderita karenanya. Pasti menderita. Tapi saudara, itulah tuntutannya. Itulah tuntutannya yang harus dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Menderita seperti itu. Kita sekarang belum pernah merasakan penderitaan seperti yang dialami oleh Petrus maupun Paulus, di mana Petrus disalibkan terbalik, ataupun Paulus yang disalibkan di Roma, ataupun Matius yang ditombak di India. Kita belum sampai segitunya. Tetapi permasalahan yang kita hadapi pun bukan tidak seberat yang mereka alami. Beban yang kita terima pun sama. Kalau kita pun mau seperti mereka. Kita sekarang hidup di tengah ketidakbenaran dunia, di mana kita sebagai orang-orang yang benar dibenci oleh dunia. Dunia menginginkan kita sama seperti mereka. Dan hati-hati, bila kita tidak mawas diri, kita pun akan terbawa arus dan sama seperti mereka. Beribadah pada Kristus menuntut pengorbanan. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa kita akan menderita aniaya. Perhatikan Yohanes 15 ayat 19. Yohanes pasal 15 ayat 19. Saya akan bacakan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sekarang kita harus menentukan, kita mau berasal dari dunia atau berasal dari Kristus. Kalau kita katakan bahwa kita berasal dari dunia, berbahagialah, sebab dunia pun akan tersenyum bersama kita semua di sini. Dunia tidak akan membenci kita, karena kita tidak berbeda dengan mereka. Ketika mereka melakukan hal yang jahat, kita pun sama-sama melakukan hal yang jahat. Ketika mereka berkata kotor, kita pun berkata kotor. Ketika mereka berpikiran kotor, kita pun berpikiran kotor. Dunia akan senang. Karena di mereka akan mendapatkan teman. Tetapi, ketika mereka berpikiran jahat, kemudian kita menegurnya, dunia tidak akan senang. Ketika kita mulai mengoreksi kejahatannya, dunia tidak akan senang. Karena itulah, dunia akan membenci kita. Karena kita berbeda. Saudara-saudara,
Saya selalu berpikir bahwa pasar baru itulah adalah tempat terpadat di dunia ini. Karena setiap berjalan di trotoarnya maupun di dalamnya susah sekali. Kalau kita perhatikan di hari-hari libur, kita akan susah berjalan ke satu tempat di pasar baru. Kadang-kadang kita harus melawan arus di lingkungan yang padat seperti itu. Bila kita perhatikan apa yang kita lakukan ketika kita melawan arus, kadang-kadang kita harus berhenti karena ada orang yang menghalangi di depan. Kadang-kadang kita harus pergi ke samping, bahkan sampai harus mengambil jalan yang berbahaya, jalan raya. Kenapa? Karena begitu susahnya berjalan di trotoar melawan arus orang yang begitu banyak. Penderitaan orang Kristen pun seperti itu. Kadang-kadang kita akan disikut kiri dan kanan karena berusaha tetap setia. Kadang-kadang terpaksa kita harus berhenti karena begitu kuat dorongan dari sana dan kita susah untuk melawan maju ke depan. Tapi kita tidak boleh berhenti melawan arus. Kita mengambil jalan ke samping walaupun sedikit berbahaya, melawan arus para mobil-mobil, tapi tetap kita masih bisa berjalan ke depan. Kita tidak boleh berhenti karena arus mendesak kita. Seorang bijaksana pernah menyatakan seperti ini. Kita tidak boleh mengalir seperti sungai, going with the flow. Mengapa? Karena hanya ikan mati yang mengalir seperti sungai. Ikan yang hidup akan berenang melawan arus sampai dia mendapatkan tempat yang aman. Dia tidak akan membiarkan dirinya terbawa sungai sampai ke laut. Karena ikan air tawar tidak akan dapat hidup di air laut yang asin. Ikan air tawar akan berjuang melawan arus supaya dia tetap dapat hidup. Dan orang Kristen juga harus seperti itu. Dia harus terus berjuang melawan arus, melatih dirinya dalam penderitaan. Dengan begitu, dia akan bisa sampai ke tempat yang aman. Jadi saudara-saudara, orang memang harus hidup dalam penderitaan jika dia memilih untuk beribadah dalam Kristus. Dan saya percaya Allah akan memberkati orang-orang yang mau menderita demi imannya dalam Kristus. Matius 5 ayat 10-12 berbicara seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Hanya orang yang dianiaya oleh kebenaran, oleh sebab kebenaran, yang akan masuk dalam surga. Di dalam 2 Tesalonika 1 pasal 5, mari kita perhatikan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang menderita karena kerajaan itu. Kita yang memilih, saudara-saudara sekalian, apakah kita layak untuk menjadi warga kerajaan Allah karena kita telah menderita atau tidak. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Para rasul ketika dia ditahan dan mengalami penganiayaan kemudian dilepaskan, mereka bersuka cita karena mereka dikatakan layak telah menderita demi nama Kristus. Itulah penghargaan yang akan kita terima sekarang. Rasa bahagia ketika kita layak menderita demi nama Kristus. Dan penghargaan yang terbesar akan kita terima di surga saat Tuhan pun memandang kita layak untuk menerima mahkota kehidupan karena kita setia sampai pada akhir.